novel, guys. Don't forget to follow and to like and subscribe of Cinta Suci novel, ya guys. Don't forget to watching. Salam from Hong Kong, guys. Aku menatap Mas Alan bingung. Bagaimana tidak? Pagi-pagi sekali setelah ia kembali dari masjid, ia menyuruhku untuk ikut dengannya. Mau kemana, Mas? Bukannya menjawab, ia malah hanya tersenyum. Senyuman itu menurut Citra mampu menggetarkan jiwa. Dulu aku berpikir kalau perumpamaan itu terlalu berlebihan alias lebay. Namun sekarang tidak. Bagiku senyuman ini bukan hanya mampu menggetarkan jiwa, melainkan juga raga. Ya ampun, kenapa aku berlebihan sekali? Aku sudah bukan anak ABG lagi yang pantas mengucapkan kata-kata alay seperti itu. Sudah sampai. Keningku semakin mengeruh dalam saat Mas Alan menghentikan mobilnya di Bandara Soekarno-Hatta. Setahuku, hari ini ia tidak memiliki jadwal untuk mengisi seminar di luar kota. Kita mau kemana sih, Mas? Mas Alan mengeluarkan satu koper besar dari bagasi mobil. Bukannya menjawab, ia malah menggandeng tangannya, menyuruhku untuk mengikutinya. Mas, gak baik loh membuat istri kesal. Kau kesal? Aku balas bertanya. Kelihatannya aku tahu Mas Alan orang yang pintar. Jadi mana mungkin dia tidak dapat mengartikan raut wajah menegur. Yang jelas-jelas sedang kesal. Tanpa bertanya pun, seharusnya ia sudah tahu kalau aku sedang kesal. Maaf kalau aku membuatmu kesal. Tangan kokoh Mas Alan melangkung bahuku. Hari ini kita akan ke Lombok. Lombok? Pekiku tidak percaya. Apa kita akan mengunjungi Gili Trawangan? Sekarang giliran kening Mas Alan yang mengeluh. Gili Trawangan. Jangan bilang kalau Mas tidak tahu Gili Trawangan. Memang kau tahu? Aku mengangguk semangat. Gili Trawangan adalah pulau terbesar yang berada di sebelah barat Laut Lombok. Semua yang aku tahu tentang Gili Trawangan, kujelaskan kepada Mas Alan. Dimulai dari penduduk sana yang masih menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Setahuku di sana tidak ada kendaraan bermotor karena tidak diizinkan oleh aturan lokal. Bisa dibayangkan betapa masih aslinya pulau kecil itu karena terbebas dari polusi kendaraan dan bermotor. Aku benar-benar ingin mengunjungi Pulau Lombok. 2
Dua novel favoritku yang membuatku jatuh hati pada pulau kecil itu adalah Senja Bersama Rosie dan Alianda. Kedua novel itu berhasil membuatku jatuh hati pada keindahan Gili Trawangan dan Gunung Rinjani. Padahal aku sama sekali belum pernah mendatangi kedua tempat itu. Bukannya kamu bilang kamu belum pernah ke Lombok? Kenapa kamu seperti pernah ke sana? Tanya Mas Alan. Membaca, Mas. Dari membaca kita bisa tahu tempat-tempat yang sama sekali belum pernah kita datangi. Tapi penjelasanmu barusan mengenai Gili Trawangan seakan-akan kau pernah mengunjungi pulau kecil itu. Kau tahu bagaimana penggambaran keadaan di sana? Kurasa bila pengetahuanmu tentang Gili Trawangan hanya kau tahu dari hasil membaca, tidak akan sedetil itu. Kata siapa? Goda-godaku. Kata aku barusan. Tumben Mas Alan meladeni godaanku. Kalau aku mengetahuinya hanya dari sebuah artikel, tidak akan tahu sedetil itu, Mas. Aku mengetahui bagaimana Gili itu dari novel-novel yang pernah kubaca. Sebuah novel bukan hanya sebagai bacaan biasa yang menyajikan sebuah konflik, tapi dari sebuah novel juga kita bisa mengetahui bagaimana keadaan suatu tempat yang sama sekali belum pernah kita datang. Benarkah? Selain itu, dari novel juga kita bisa belajar bagaimana menghadapi kehidupan. Penulis tidak mungkin asal membuat cerita tanpa menyisipkan pesan yang bisa diambil oleh pembacanya. Setiap konflik yang diciptakan oleh seorang penulis pasti bertujuan memberi pengalaman bagi sang pembaca. Contoh ringannya, ada cerita remaja yang membahas tentang patah hati. Itu tentu akan menjadi sebuah pembelajaran bagi pembaca mengenai bagaimana sebaiknya kita menghadapi rasa patah hati. Nangis seharian di kamar mandi sambil bayangin si dia, atau lebih memilih untuk ngopat. Tapi bagaimana dengan cerita romans erotis? Bagaimana dengan cerita yang melenceng dari norma dan moral? Itu juga akan mempengaruhi pembacanya. Malah kalau tidak salah, ada juga cerita yang mengambil tema percintaan dengan sesama jenis. Menurutmu, pesan apa yang diniatkan sang penulis hingga membuat cerita seperti itu? Sisi kritis Mas Alan mulai keluar. Aku tidak aneh mendengar pernyataan itu terucap dari mulut Mas Alan, karena memang ada. Bahkan mungkin terhitung banyak cerita yang mengambil tema tersebut. Kembali lagi pada karakter si pembaca. Seharusnya pembaca dapat memilih mana yang baik untuk ia baca, mana yang baik untuk ia ambil manfaatnya, dan ia buang mudaratnya. Setiap cerita pasti ada plus minusnya, karena yang membuatnya juga adalah manusia, yang tentunya tidak jauh dari kata salah. Yang membuatnya saja jauh kata sempurna. Tidak bisa dipastikan kalau cerita yang dibuat sempurna. Apa kamu pernah membaca cerita semacam itu? Pernah, bahkan terhitung sering. Lanjut ke dalam hati.
Aku tidak akan munafik dengan mengatakan kalau aku tidak pernah membaca seperti itu. Sejak SMP aku memang sudah hobi membaca. Saking hobinya, semua cerita kulalap habis. Berulang kali mama memberi ujangan kepadaku. Gak boleh baca cerita yang aneh-aneh. Memang cerita yang aneh kayak gimana sih, Ma? Saat aku mengajukan pertanyaan itu, Mama sontak gelagapan. Dulu aku benar-benar tidak dapat membatasi diriku. Semua cerita benar-benar aku baca. Ada pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan sampai sekarang. Apa kalian tahu novel Badai Pasti Berlalu? Aku jamin kalian pasti tahu. Novel itu bahkan sudah dijadikan film. Tentu kalian tahu novel itu termasuk golongan mana? Remaja apa dewasa? Ya, itu adalah novel dewasa pertama yang aku baca. Saat itu Nabila, teman sekelasku di SMP, membawa novel itu ke sekolah. Dengan baik hatinya ia meminjamkan novel itu padaku. Tanpa sepengetahuan mama, aku membaca novel itu di kamar. Ketika ada suara langkah yang mendekat ke kamar, aku buru